Wanna know how I get his scars? My father, he was a drinker and fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy get addiction after definitely stuff, and he doesn't like it. Not a single bit. So, me watching, he said, "Why so serious, son? Let's put smile on that face, and why so serious?" Oke, video yang kalian tonton barusan adalah reka ulang dari sebuah adegan di film The Dark Knight 2009. Sebuah mahakarya dari Christopher Nolan dan tentunya sebuah performa yang legendaris dari the one and only Heath Ledger sebagai Joker. Dan tentu adegan yang gue coba tiru tadi nggak bisa dibandingin sama performa aslinya ya. Makanya gue perlu reka ulang karena copyright. Dan buat gue adegan tadi cukup istimewa ya, karena ngerangkum siapa Joker sebenarnya, gimana dia mikir, emosinya, kita bisa nangkep nih. Dan kalau kalian notice ya, kita bisa nangkep tuh Joker waktu lagi nyeritain cerita itu, dia itu nyusun cerita manipulatif tentang luka di pipinya. Jadi ya kayak sambil dia cerita, sambil dia nyusun. Dan itu tergambarkan jelas dari skrip itu, walaupun tidak dijelaskan secara literal, ya kan? Karena nggak dijelaskan kalau dia tuh berbohong atau apa. Tapi dari semua ekspresi, dari semua gerak-gerik, terutama dari cara pengucapan dan bahasa, itu semua bisa tergambar dengan jelas. Nah, pertanyaannya, gimana semua itu bisa sampai ke kita dalam dialog yang sangat singkat? Apakah karena pemilihan kata, kalimat, struktur, skrip? Oh, tentu. Semua hal itu penting ya. Tapi orang biasanya itu luput satu hal yang tak kalah penting, teman-teman. Apa itu? Yaitu bahasa. Yap, dari sini ini gue sadar dan belajar bahwa bahasa Inggris punya kekuatan yang luar biasa buat menyampaikan emosi, maksud, dan dinamika yang kadang susah keluar secara optimal kalau menggunakan bahasa yang lain. Dan itu untuk pertama kalinya dalam hidup gue ngerasa kalau gue harus bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Jadi akhirnya gue mulailah belajar untuk berbicara bahasa Inggris. Dan dalam proses belajar itu gue hampir saja menyerah. Kenapa demikian? Karena gue disleksia. Gimana ya bahasanya? Bukan terganggu sih, cuma gemes gitu. Contoh nyata ya. Contoh nyatanya ada beberapa kejadian yang sebenarnya itu entertaining, lucu. Mohon maaf kepada para penyintas disleksia, cuma kayak ya kadang lucu gitu loh. Bapak-bapak mukanya serem tapi tulisannya kayak anak baru belajar nulis kayak gitu. Kan ngobrol terus sayang kayak ngomongnya belepotan, strukturnya nggak jelas banget gitu loh, struktur kalimatnya nggak ada gitu, karena dia tuh beranggapan bahwa dia udah ngomong dengan baik dan benar dan orang harusnya ngerti gitu loh, tapi enggak. Nyatanya dia tuh ngomongnya aneh dan orang tuh susah ngerti maksudnya gitu loh. Oh, udah buta warna disleksia. Di nerf gue. Combo yang lengkap, teman-teman. Dan biasanya kayak gitu tuh, kalau orang tahu gue buta warna, pertanyaan pertamanya, ini warna apa? Ya. Terus kalau lagi ngobrol, tahu gue disleksia, pasti ditanya, mana yang kanan, mana yang kiri? Ya. Awalnya kesel kan, lama-lama gue sadar juga ini kan produk stereotyping ya, dari televisi, media, dan lain sebagainya, ketika menggambarkan orang disleksia dan orang buta warna, dan semuanya ngaco gitu loh. Kayak buta warna itu biasanya scene-nya tuh selalu dibilang nggak ada warna sama sekali, nggak bisa bedain merah dan hijau, dan lain sebagainya, seakan-akan spektrumnya itu sangat-sangat terbatas. Nah, kalau disleksia lebih ngaco lagi nih, seakan-akan setiap kita baca itu tulisannya keluar semua gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman, nggak gitu. Dan kalau kalian mau tahu lebih dalam, kalian bisa cek ChatGPT sekarang atau Google bagaimana penderita disleksia hidup gitu. Dan gue percaya itu akan sangat menarik dan mind blowing. Jadi lucu sih sebenarnya. Jadi disleksia itu apa? Disleksia itu adalah kondisi gangguan fonologi ya teman-teman. Simpelnya kayak gini. Jadi cara otak orang disleksia dan otak manusia normal itu bekerja berbeda. Bedanya di mana? Sederhananya kalau manusia normal atau kondisi normal, otak itu bekerjanya kan runut gitu. Ketika dia baca tulisan ya udah runut aja. Tapi kalau penderita disleksik itu biasanya misal-misal nih. Ya kan? Kiri, kanan,
Kita cuma dapat main idenya, terus kata yang lain, dan kita harus mengalami proses kedua, yaitu bagaimana kata itu bisa tersusun dengan benar. Ya, lu bayangin capek ya mikir. Tersusun dengan benar, dan akhirnya setelah itu tersusun dengan benar, barulah disampaikan. Kayak gimana bisa punya kemampuan untuk menyusun itu dengan benar, semuanya dari pattern, suara, visual, serta kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, metode belajar yang untuk penderita disleksik itu bisa sangat berbeda-beda. Silakan kalian tanya ke ahlinya atau gunakan teknologi. Kalau kalian mau analogi yang lebih simpel untuk pecinta Naruto, misalnya lu tahu kan Kabuto atau lawan Tsunade. Kabuto kena jutsunya Tsunade. Jadi ketika dia gerakin tangan kiri, yang gerak kaki kanan gitu kan ya, orang disleksia hidup gitu, jadi harus dibiasakan. Dan akhirnya kan Kabuto butuh waktu sebentar dan dia bisa bergerak normal lagi karena dia menyesuaikan. Nah, seperti itulah. Capek memang, tapi ya sudah, biasa aja gitu. Intinya lu nggak perlu panik itu selama mendapatkan metode yang tepat. Buktinya gue hidup kayak orang biasa aja udah, ya kan? Kalau gue nggak ngomong gue disleksia, mungkin kalian nggak akan tahu gue disleksia. Gue ngonten, gue ngomong di depan kamera, gue ngomong di depan belasan ribu mahasiswa, gue melakukan pidato, gue melakukan debat, gue melakukan orasi ilmiah, dan lain sebagainya. Dan terlihat biasa-biasa aja. Kenapa demikian? Karena gue mendapatkan metode yang tepat. Karena gue terbiasa, dan gue udah bisa hidup dengan itu. Dan bahkan dengan disleksia, gue melihat atau merasakan hal-hal yang mungkin tidak dirasakan manusia kebanyakan. Sehingga apa yang awalnya menjadi kelemahan, itu ternyata menjadi satu keunikan atau bahkan kekuatan. That's it. Salah satunya mungkin di aspek memori gitu. Gue bisa mengingat sesuatu secara detail banget di satu peristiwa, bahkan dalam keadaan-keadaan yang gue sendiri nggak sadar. Ya itulah, mengubah kelemahan jadi kekuatan gitu. Dan selama ini gue ngerasa hidup gue nggak akan terganggu sampai gue belajar berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris. Ketika gue mencoba, itu ada tembok besar, Pak, yang menghalangi seorang penderita disleksia seperti saya untuk belajar multilingual. That put smile on that face and why so serious? Is that cool, Kirana? Nya bingung. Why you bingung? You bilang serius atau serius? Serious. Apa itu serius? Serius. Bukannya serius ya bilangnya, bukan serius. Serious. Why so serious? But you say why so serious? Oh, I should say why so serious. Thank you. Do you think so I try again? Kenapa demikian? Ya karena lu tahu sendiri masalah fonologi ini kan, masalah struktur ini kan, sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh berbeda tuh, ya kan, berbeda banget. Sehingga banyak banget proses yang harus gue jalani, dan itu membuat gue kehilangan harapan, dan akhirnya gue ikhlasin. Ya sudah lah, yang penting gue punya kemampuan reading, writing, listening yang emang mumpuni sehingga gue bisa lulus tes perguruan tinggi. IELTS gue di atas 6,5, TOEFL gue di atas 500, itu cukup. Tapi speaking, ya udah, gue nggak akan pernah bisa berbicara dengan baik. Dan itu sebuah kenyataan yang gue terima waktu itu. Sampai akhirnya gue ngerasa ketika gue kuliah di Queensland ya, di Australia, ini nggak bisa dibiarin. Karena keterbatasan gue dalam berbicara bahasa Inggris membuat gue nggak bisa mengeluarkan 100% ide dan opini yang udah gue susun di otak, dan itu sangat-sangat mengganggu gitu. Tapi ya mau gimana, gue nggak ketemu solusinya. Ini keterbatasan yang gue punya, dan gue pasrah. Sampai akhirnya gue secara tidak sengaja menonton iklan ini. Ya lu pasti pernah lihat iklannya kan. Jujur aja awalnya gue skeptis, tapi pas gue coba, oh ternyata beneran efektif. Lah bang, ini endorse ternyata, wah ini pay promote, wah ini kerja sama, ini sponsorship. Oke, gue langsung aja bilang, yes ini kerjasama, ini endorse, atau ini sponsorship, atau ini ads, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus kalian pahami adalah, ini agak unik. Kenapa demikian? Karena gue yang approaching Elsa Speak-nya duluan. Karena gue bener-bener pakai aplikasinya, dan gue ngerasa sangat terbantu dengan aplikasi ini. Dan sayang kalau gue nggak bahas konten ini. Jadi gue menjemput bola in this economy ya. Gue tawarkan, dan ternyata gayung bersambut, mereka mengapresiasi, dan jadilah video ini. Jadi win-win solution. Dan gue bisa menjelaskan dengan sangat baik kepada teman-teman semua. Hard selling, maybe. Soft selling, maybe. Nggak tahu, yang penting lu tonton video ini sampai habis, karena ini akan sangat bermanfaat buat lu. Jadi kenapa Elsa Speak ini benar-benar membantu gue? Karena dari semua hal yang gue coba, dari semua aplikasi yang gue coba, ini satu-satunya cara belajar yang benar-benar selaras sama cara kerja otak gue.
yang diseleksi ini. Buat yang nggak diseleksi ya harusnya malah jadi lebih gampang, Pak. Karena Elsa Speak itu ngajarin lu lewat suara, lu dilatih ngomong, dikasih feedback secara real time, nggak dijudge, dan dibiasain buat latihan terus-terusan sampai fasih. Pernah nggak sih ngerasa orang yang mungkin mirip ya, punya kemampuan writing, kemampuan reading, kemampuan listening yang bagus, tapi ketika mau bicara bahasa Inggris, lidahnya tiba-tiba keluh tuh. Karena mentalitas, karena blok yang ada di kepala lu, dan sebagainya, dan akhirnya lu terbata-bata, gagal, dan lain sebagainya. Dan di Elsa Speak, itu semua bisa solve. Keren nggak sih? Nah, sekarang kita langsung aja ke fitur-fiturnya. Elsa Speak itu langsung bantu kita set goal, Pak. Set goal belajar, gitu. Mulai dari level, topik, sampai aksennya. Wah, belajar aksen emang buat apa, Bang? Orang buat beda-beda ya. Kadang beberapa orang merasa kalau gue punya aksen tertentu bisa lebih keren. Gue nggak sepakat sama itu. Gue ngerasa aksen Indonesia ya nggak apa-apa, namanya aksen ya aksen gitu loh. Berarti nggak penting dong lu belajar aksen. Jangan langsung jat. Walaupun demikian, walaupun gue punya prinsip kayak gitu, gue tetap tertarik mempelajari aksen adalah gue mau tahu kalau di negara lain cara ngomongnya seperti apa. Lu dapat scholarship ke Inggris misalnya. Tentu ketika lu mempelajarinya dalam aksen British itu bakal ngebantu lu banget untuk memahami cara orang ngomong di situ. Gitu loh. Kalau gue pakai untuk meniru cara orang ngomong di situ, Bang, ya terserah lu. Kalau gue sih enggak. Dan nggak ada kebutuhan juga gitu. Nah, terus Elsa juga buat personalized learning pad. Jadi semua materi disesuaikan sama kebutuhan lu. Ada pronunciation, vocabulary, grammar, sampai ke conversation. Nah, dan yang paling penting, semua itu bisa langsung lu terapin di dunia nyata. Sekarang gue coba fitur pronunciation. Pas pertama buka aplikasinya, Elsa langsung bantu kita set goal. Set goal belajar kita mulai dari level, topik, sampai aksen. Jadi ya disesuaikan aja lah sama diri lu sendiri. Nggak perlu dilebih-lebihin atau nggak perlu dikurang-kurangin biar optimal ya kan. Oke, kita cek. Nah, di sini nih. Jadi personalized learning pad bisa dilihat di sini, dan di sini ada banyak sekali materi yang bisa lu coba gitu loh. Dari mulai pronunciation, vocabulary, grammar, word stress, sampai conversation. Nah, dan yang paling penting semuanya bisa langsung lu terapin di dunia nyata. Sekarang kita coba langsung ke fitur pronunciation. Oke, ini kata yang dapat di gua itu shower. Ya kan, shower. S-H-O-W-E-R gitu. Nah, pronounce yang benernya adalah kayak gini. Shower. Shower. Ya kan? Kalau kita pelanin, shower. Itu yang benar. Nah, sekarang kita coba dulu yang salah. Kita nggak tahu nih kalau pronounce-nya kayak gitu. Shower. Incorrect. Katanya incorrect. Oh, gue tadi kayaknya show-nya salah deh. Coba deh yang benar, gue dengerin. Shower. Oh, coba ya. Shower. Oke. Shower. 94%. Excellent kata dia. Nah, ini salah satu fitur yang terlihat simple tapi sangat berdampak pada progres lu dalam belajar Inggris. Apakah itu fitur paling keren? Tentu tidak. Ada lagi namanya AI Role Play. Kenapa demikian? Karena di fitur ini lu bisa simulasi ngobrol sama AI di situasi nyata gitu loh. Mau ngobrol di podcast, interview, kerja, sampai small talk. Jadi lu bisa bikin skenario lu sendiri, dan kalau lu bingung, AI-nya bakal bantu lu untuk kasih respon lanjutan, teman-teman. Ini tuh kayak lu latihan public speaking, tapi aman dari judging orang lain atau judge orang lain. Feedbacknya, langsung jelas dan personal. Oke, langsung aja kita praktekin. Dan dia udah ngasih template yang bisa lu gunakan dengan level yang berbeda-beda ya, dari easy sampai hard. Kita coba deh yang paling gampang lah. Oke, dia ngasih brief, start conversation, ada task yang lu harus penuhi. You would like to know which Ada brief. specialty coffees they have and which one is the most popular. Then order a coffee. Welcome. What can I get you? Nah, biasanya AI dulu yang mulai nih. Terus lu mau jawab. Lu bisa jawab freestyle gitu ya. Apapun yang mau lu jawab, nanti dia bakal ngasih respon lanjutan. Tapi kalau lu masih bingung, lu bisa buka nih. Dia ngasih lu rekomendasi, apa sih yang lu harus jawab dari pertanyaan dia. Nah, setelah dia ngasih contekan nih atau rekomendasi, lu kan bisa langsung membaca ini. Tapi ketika lu masih ragu kayak gimana sih ini harusnya dibaca, lu tinggal dengerin karena langsung dipraktekin gitu. Hi, can you tell me about your specialty coffees? What's the most popular one? Oke, kita coba ya ngikut. Hi, can you tell me about your specialty coffee? What is the most popular one? Our Spanish latte is very popular.
Oke, itu tadi. Nah, selanjutnya gue nggak mau ngikutin ini. Jadi gue tinggal ngomong aja gitu kan. Without sugar. Nah, walaupun nggak gue ngikutin rekomendasinya, dia bisa baca gitu. Do you want to eat something with it? No thanks, I on my diet. Did you ever hear about intermittent fasting? Because I think everyone should try it. Oh, ini udah berkembang kemana-mana, tiba-tiba gue ngomong diet gitu kan ya. Itu kan gue gak sama sekali gak mikir apa, tapi dia bisa nge-confirm itu gitu loh. Nah itulah kurang lebih, dan itu sangat-sangat bisa Enjoy your coffee. lu coba untuk lu experience. Well done. We are computing your feedback. Nah dia bakal ngasih feedback ke lu setelah lu ngelakuin itu gitu loh. Dan di situ bisa lu lihat gitu, we are compute your feedback, dan begitu seterusnya. Jadi lu yang ngerasa percaya diri karena dikonfirm, karena ternyata AI bisa detect nih apa maksud lu, dan di situ lu bisa belajar. Dia juga bakal bantu koreksi apa sih progres yang bisa dilakukan kepada diri lu, di mana sih lemahnya, di mana intinya, dan lain sebagainya. Jadi silakan dieksplor, ini seru banget. Nah itu tadi role play-nya. Selain itu juga ada fitur khusus buat lu yang mau persiapan IELTS, TOEFL, dan beberapa keperluan akademik. Jadi semuanya lengkap di Elsa Speak. Dan topiknya juga macam-macam, dari obrolan kerja, hubungan, sampai situasi casual. Semua langsung bisa lu pakai. Jadi gue yang diseleksi aja bisa mulai pelan-pelan untuk berbicara bahasa Inggris. Dan makin pede dan less judgment gitu. Apalagi lu yang normal. Jadi gue yakin efeknya bisa lebih besar lagi. Cukup 10-15 menit per hari, pakai headset, latihan pelan-pelan, dan lu akan ngerasain progresnya. Itu juga yang terjadi sama gue. Apakah gue sudah bicara bahasa Inggris seperti native? Tentu tidak. Atau mungkin teman-teman ngerasa biasa aja. Dan gue ngerasa memang biasa aja. Tapi buat seorang penderita disleksik seperti saya, ini sebuah pencapaian yang gue pikir gak akan pernah gue capai seumur hidup gue. Jadi gue sangat-sangat happy. Itulah kenapa untuk pertama kalinya gue ngirim deck. Gue ngirim proposal ke sebuah company minta kerja sama, karena segitu efektifnya buat gue. Dan gue yakin teman-teman yang punya problem yang sama, entah karena disleksik, karena mental, karena takut dijudge, lu bisa pakai Elsa Speak. Dan Elsa Speak bisa lu gunakan untuk upgrade value diri lu dan upgrade skill lu. Oke. Kalau lu udah install terus lu pakai, kok fitur barusan itu nggak ada semua bang, kok gue nggak bisa buka, itu semua premium ya teman-teman. Jadi kalau lu mau punya fitur yang sama nggak terbatas ya silakan lu bisa upgrade ke Elsa Premium. Nah sekarang lagi ada promo gila. Jadi kayak lifetime itu yang dari awal 4.250 itu jadi 1.799.000 ya kan. Kalau 1 tahun yang awalnya 2.991.000 jadi 631.000. Jadi langsung klik link description-nya. Dan semua diskon itu, semua promo itu bisa lu dapat dengan kode promo FERY sesuai nama gue. Jadi kalau lu mau channel ini makin growth, kalau lu mau gue makin growth ya, dan lu tertarik dengan Elsa Speak, maka tolonglah lu pakai kode promo FERY gitu. Karena ya itu itu yang penting. Jadi ya tunggu apa lagi? Karena dengan Elsa Speak lu nggak cuma belajar, lu lagi investasi buat masa depan lu.